Di kursi meja makan, termenung dengan air mata masih mengenang di kedua kelopaknya. Kresek berisi sayuran ia letakkan begitu saja di atas meja makan itu. Zarana menopang dagunya dengan sebelah tangan. Ia teringat kata-kata beberapa tetangganya tadi yang begitu menancapkan kuat di hatinya. Padahal sore ini Zarana berniat untuk mengikuti pengajian mingguan ibu-ibu. Kalau seperti ini, Zarana merasa ingin mengurungkan niatnya itu. Dalam lamunannya, Zarana mendengar pintu depan diketuk. Gegas Zarana mengusap kedua sudut matanya, kemudian bangkit dari kursi untuk membuka pintu. Loh, kok belum siap-siap sayang? Sarah sudah berdiri di depan pintu rumah Zarana. Ia dan Diana bermaksud menjemput Zarana untuk berangkat ke bukti seperti biasanya. Iya mah, maaf. Zarana baru saja pulang dari tukang sayur, makanya kelupaan. Jawab Zarana sambil berusaha memalingkan wajahnya. Tak ingin ibu mertuanya itu melihat mimik mukanya yang pasti masih sembab dengan mata memerah. Kamu baik-baik saja kan? Sarah memindai wajah Zarana, menunggu kejujuran dari menantunya itu. Baik kok mah, jawab Zarana tergagap. Beneran? Tanya Sarah meragukan jawaban Zarana. Iya beneran mah. Zarana pura-pura tersenyum ceria, menyembunyikan lara yang masih menggelayut di dadanya. Kalau kamu sedang tidak baik-baik saja, lebih baik jangan pergi ke butik dulu ya. Istirahat saja di rumah, usul Sarah. Enggak mah, Zarana ke butik saja. Tungguin ya, cuma ganti baju saja kok, pinta Zarana seraya berlalu masuk ke dalam kamarnya. Hanya dalam waktu 10 menit, Zarana sudah siap, mengenakan gamis berwarna biru dongker dengan pita oranye di kedua tangannya, dan mengenakan jilbab senada. Wajahnya hanya dipoles bedak dan sedikit lipstik di bibirnya. Yuk mah, Zarana sudah siap, ajak Zarana pada Sarah yang menunggunya di sofa, sementara Diana berada di mobil dan tak turun. Pagi mbak, sapa Diana saat Zarana naik ke dalam mobil dan duduk di pojok sebelah. Sementara Sarah duduk di belakang sendirian. Pagi di, jawab Zarana sambil tersenyum. Diana tiba-tiba saja tersenyum, mengingat peristiwa yang terjadi semalam saat Darren meninggalkan Hani seorang diri di restoran. Diana bahagia, sudah membuat kakaknya itu langsung pulang dan menemui Zarana. Diana teringat Hani berteriak-teriak memanggil Darren, tapi justru Darrennya cuek dan tak berbalik sama sekali. Diana juga teringat ketika Hani memaksanya untuk mengantarnya dirinya untuk pulang karena tidak bawa mobil dan juga dompet. Ingin rasanya Diana memberikan pelajaran pada Hani untuk tidak mengantarnya. Namun dia teringat calon keponakan yang ada di dalam kandungan Hani. Jadilah Diana dan Ipan mengantarkan Hani pulang ke apartemennya. Dengan syarat Hani harus menunggu sampai Diana dan Ipan selesai makan. Kenapa sih, Di? Kok senyum-senyum gitu? Tanya Zarana yang heran melihat Diana senyum-senyum tanpa sebab. Nggak apa-apa kok mbak, elak Diana dengan tatapan fokus ke jalanan. Semalam Kak Darren pulang nggak? Tanya Diana untuk memastikan. Iya ada, tadi juga berangkat kerja dari rumah, jawab Zarana. Memangnya kenapa? Lanjutnya lagi. Syukur deh, khawatir saja, takut mbak nggak ada teman. Lain kali kalau misalnya Kak Darren nggak pulang, mbak telepon aja aku, biar Diana nginep nemenin mbak, tawar Diana. Insya Allah, sendiri juga mbak nggak apa-apa kok, timpal Zarana. Bukan masalah itu mbak,
Tapi lebih biar Mbak ada temennya buat ngobrol, saut Diana. Jarana hanya tersenyum, mengerti. Begitupun Sarah, yang dari tadi diam saja, ikut membenarkan ucapan putrinya itu. Suasana butik hari ini cukup ramai. Banyak pembeli yang belanja baju gamis rancangan Jarana. Saat sedang melihat-lihat stok gamis, ada saja yang tersisa. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menghampirinya sambil mengucapkan salam. Waalaikumsalam, jawab Jarana sambil berbalik. Jarana memincingkan matanya, menatap lelaki yang mengenakan kaos tangan pendek berkerah berwarna biru laut di hadapannya. Jarana merasa pernah bertemu dengannya, tapi entah di mana. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Tanya Jarana sopan, meski sampai detik itu ia tak mampu mengingat orang yang berpawakan tinggi tersebut. Masih ingat saya, Mbak? Laki-laki itu dengan janggut tipis itu malah balik bertanya. Maaf, siapa ya? Kini giliran Jarana yang berbalik bertanya. Saya yang waktu mengisi pengajian di masjid komplek, jawab laki-laki itu mengingatkan. Masya Allah, Ustadz Hafiz ya? Maaf, saya benar-benar gak ingat, timpal Jarana tak ingat. Pasalnya penampilan Ustadz Hafiz kali ini berbeda dari biasanya. Biasanya dia memakai baju koko atau jubah panjang. Penampilannya kali ini lebih santai. Ada yang bisa saya bantu, Ustadz? Tanya Jarana, mengulang pertanyaan yang tadi belum dijawabnya. Saya lagi cari gamis, tapi tidak tahu model seperti apa yang bagus dan cocok, jawab Ustadz Hafid. Baik, biar saya bantu carikan. Maaf sebelumnya, istri Ustadz usianya berapa? Jarana ingin mengira-ngira gamis mana yang cocok untuk usia segitu. Bukan untuk istri, tapi untuk ibu saya. Saya belum nikah, timpal Ustadz Hafid. Ya Allah, maaf, saya jadi malu. Saud Jarana tak enak. Gak apa-apa, salah saya gak bilang dari awal kalau gamis itu buat ibu saya, jawab Ustadz Hafid. Saya juga salah, main nebak begitu saja. Jarana tersenyum kikuk. Tunggu sebentar ya, biar saya bantu carikan, lanjut Jarana sambil berjalan menuju baju-baju yang bergelantung berjejer. Jarana melihat-lihat koleksi gamis yang masih tersedia satu persatu. Kemudian ia ambil gamis yang dirasa cocok untuk ibunya, Ustadz Hafiz. Setelah mendapatkan 3 buah baju yang dirasa cocok, Jarana membawanya ke hadapan Ustadz Hafiz. Silakan dipilih Ustadz. Ini ada yang berwarna mocha, hijau botol, sama biru langit. Kira-kira ibunya Ustadz suka warna yang mana? Jarana memperlihatkan 3 buah gamis yang dipegangnya pada Ustadz Hafid. Yang mana ya? Ustadz Hafid terlihat berpikir sambil melihat gamis-gamis itu dengan seksama. Kalau Mbak Zara, pilih yang mana? Ustadz Hafid kembali bertanya. Saya? Jarana menunjuk dirinya sendiri. Maksud saya, kalau menurut Mbak Zara, cocoknya yang mana? Ustadz Hafid mengulang pertanyaannya menjadi lebih spesifik. Kalau menurut saya, semuanya cocok, tergantung ibunya Ustadz, sukanya warna kalem atau cerah. Cuma kalau saya diminta memilih, saya pilih yang warna coklat. Warnanya kalem, modelnya juga sederhana, tapi bahannya sangat nyaman, lembut dan tidak panas. Jarana memberi masukan tentang pilihannya. Iya juga, sebenarnya semuanya bagus-bagus, baik model juga warnanya, timpal Ustadz Hafid. Kalau boleh tahu, siapa yang merancang baju-baju muslimah di butik ini? Lanjutnya, karena Ustadz Hafid tahu, dulunya di butik ini tidak tersedia baju-baju muslimah seperti itu. Bukan rancangan sih, saya hanya suka coret-coret gambar baju. Jadilah seperti ini, saud Jarana merendah.
Masya Allah, ternyata yang merancang baju-baju bagus dan tertutup ini Mbak Jarana. Ustadz Hafid tampak kagum dengan pengakuan Jarana. Jarana tersenyum sambil mengangguk pelan. Zara, siapa dia? Jarana menoleh, menatap Sarah yang entah sejak kapan berdiri di ambang pintu ruangannya. Jarana berbalik, berjalan menghampiri Sarah semakin dekat. Kenalin mah, itu Ustadz Hafid, Ustadz yang biasa ngisi ceramah pengajian ibu-ibu di komplek perumahan Jarana. Beliau kesini nyari gamis buat ibunya. Timpal Jarana sedikitnya lantang. Sarah berjalan beberapa langkah, membuat dirinya lebih dekat dengan Ustadz Hafid. Saya Sarah, mertuanya Jarana. Senang bisa bertemu dengan Anda. Sarah tersenyum sambil mengangkupkan kedua tangannya di dada sebagai ganti bersalaman. Salam kenal juga, ibu atau tante ya panggilnya. Ustadz Hafid kebingungan memanggil wanita berusia setengah abad itu di hadapannya, namun masih terlihat cantik. Mana saja boleh, suka-suka Ustadz saja. Sarah tersenyum ramah. Sudah dapat gamisnya Ustadz? Oh iya, ini masih pilih-pilih, tapi sudah ada yang ditandai, jawab Ustadz Hafid. Syukurlah, semoga suka ya dengan produk dari butik ini. Sarah kembali tersenyum. Insya Allah suka, pakaiannya bagus-bagus, tertutup juga. Semoga menjadi amal jariah untuk tante yang menjualnya. Ustadz Hafid memutuskan untuk memanggil tante saja, mengingat Sarah yang masih terlalu cantik dan bugar di usianya yang ke-50. Amin. Terima kasih Ustadz. Semoga bisa menjadi langganan di butik ini ya. Harapan Sarah. Kalau begitu saya tinggal dulu. Silakan lanjut dipilih-pilihnya. Sarah pun kembali berbalik dan masuk ke dalam ruang kerjanya. Sementara Ustadz Hafid kembali ditemani Jarana. Siapa mah? Tanya Diana yang sempat melihat mamanya itu berbicara dengan Ustadz Hafid. Ustadz di komplek perumahan Jarana, jawab Sarah pada anak perempuannya itu. Ganteng juga, pasti soleh. Mata Diana berbinar menatap Ustadz Hafid dari pintu yang terbuat dari kaca tersebut. Kamu ini semua ganteng. Lihat Ipan ganteng, lihat Ustadz Hafid ganteng. Ntar nggak tahu lihat siapa lagi. Bilangnya ganteng juga. Sarah geleng-geleng kepala mengingat kelakuan putrinya itu. Yes, mama, nggak gitu juga. Bibir Diana mengkerut. Tak terima dengan ucapan ibunya. Iya, kamu kan sukanya sama Ipan, goda Sarah pada Diana. Apaan sih mah? Masih temenan juga? Belum pacaran? Belum apa? Diana tertunduk malu, menyembunyikan pipinya yang masih merona. Gak usah pacar-pacaran, dosa. Lebih baik langsung nikah aja. Apalagi kalau ngerasa udah cocok dan nyaman. Yang paling utama sih, yang penting ibadahnya rajin, agamanya kuat. Jadi bisa membentengi diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Jangan sampai mengikuti jejak kakakmu, melakukan hal di luar batas sebelum nikah. Nada bicara Sarah ketika berubah menjadi sendu. Diana merasa tidak enak. Dia selalu saja tak suka melihat Sarah ikut sedih dan menderita gara-gara kelakuan kakaknya. Sementara di luar ruangan Sarah, Ustadz Hafid baru saja selesai membayar baju gamis yang dipilihnya di kasir. Ustadz Hafid tak jadi membeli satu baju saja, tapi membeli ketiganya yang dibawa Jarana tadi. Makasih ya Ustadz, sudah berkenan belanja di butik ini. Semoga ibunya Ustadz menyukai gamis-gamis itu dan menjadi langganan di sini. Jarana berdiri di dekat kasir, lalu menyerahkan bungkusan berisi gamis. Kembali kasih, Mbak Jarana. Semoga butiknya senantiasa laris, bahkan lebih laris dari sebelumnya.
Ustadz Hafiz mendoakan sambil diaminkan oleh Pak Jarana di dalam hatinya. Ustadz Hafiz berjalan hendak menuju pintu. Oh ya Ustadz, nanti sore jadwal pengajian mingguan ibu-ibu komplek. Apa Ustadz yang ngisi ceramahnya? Tanya Jarana penasaran hingga menyusul langkah Ustadz Hafiz. Iya saya, Mbak Jarana mau datang juga? Ustadz Hafiz masih berdiri di ambang pintu. Oh, insya Allah Ustadz, jawab Jarana berubah sendu. Mari, saya pulang dulu. Assalamualaikum, pamit Ustadz Hafiz sopan. Jarana mengangguk, seraya menjawab salam, lalu berbalik dan masuk ke dalam butik. Masih muda udah jadi ustadz ya mbak, ganteng pula. Pasti yang datang ke acara pengajiannya banyak. Secara ganteng gitu, Anita terkekeh pelan. Is, ke pengajian itu buat dengerin ceramah. Masa mau ngeliatin ustadz ganteng? Timpal Jarana tersenyum. Gak apa-apa dong mbak, niatnya pengajian. Ustadznya ganteng, anggap aja bonus. Wanita berusia 20 tahun itu semakin kecikian. Jarana hanya tersenyum, mengingat usia Anita dan beberapa karyawan yang bekerja di butik ini memang masih begitu muda. Wajar jika suka melihat yang bening-bening. Jarana masuk ke dalam ruangan Sarah, bergabung bersama ibu mertua dan adik iparnya. Udah pulang, Pak Ustadznya? Tanya Sarah. Udah, Ma. Jarana juga kalau terjadi nanti sore mau ikut pengajian. Beliau di masjid komplek. Tapi nggak tahu deh gimana nanti. Jarana menggirikan bahu, bingung. Loh, kenapa Mbak? Biasanya Mbak Jarana semangat kalau mau mengikuti acara pengajian. Protes Diana yang melihat mimik wajah Jarana berubah. Jarana pun mulai menceritakan apa yang terjadi di tukang sayur tadi pagi. Jarana memang selalu terbuka pada Sarah dan Diana. Itu karena mereka sudah begitu dekat, bukan hanya sebatas mertua dan ipar, tapi sudah seperti keluarga sendiri. Ya Allah Jarana, ternyata beritanya cepat banget tersebar ya. Mama jadi malu. Mama juga semakin bersalah sama kamu. Gara-gara anak mama, kamu jadi ketiripatan seperti ini. Sarah berkata dengan sendu. Ada buliran bening yang mulai berkumpul di pelupuk matanya. Maafin Jarana ya, Ma. Harusnya Jarana gak perlu ceritain ini sama Mama. Jadinya kan Mama sedih lagi. Jarana merasa bersalah karena kembali membuat Sarah terluka. Justru kamu memang harus berbagi, Nak. Jangan selalu dipendam sendiri. Mama senang kalau kamu mau mencurahkan isi hatimu sama Mama. Itu artinya kamu memang menganggap Mama sebagai mamamu. Mama justru sedih kalau melihatmu hanya memendamnya seorang diri, terpuruk sendirian. Ini masalah kita bersama. Kita semua harus saling bahu-membahu untuk saling menguatkan dan memberi dukungan. Mama gak mau kamu rasa sedih. Sarah berkata panjang lebar. Jarana terharu. Matanya pun mulai berkaca-kaca. Begitupun Diana. Akhirnya mereka bertiga berpelukan erat untuk saling menguatkan. Terima kasih ya Ma, Di. Berkat kalian, aku merasa lebih kuat. Jarana janji gak akan dengar lagi apa yang kata tetangga. Yang terpenting kalian selalu ada di belakang Jarana untuk menghadapi semua ini. Jarana mengusap tetesan bening yang sempat tumpah. Oh ya Mbak, kalau Mbak Jarana nanti mau ikut pengajian, biar Diana temenin ya Mbak. Diana udah lama kan mau ikut pengajian, hanya saja selalu gak menyempetin. Tawar Diana. Masya Allah, beneran Di? Mau ikut?
Jarana bertanya dengan meyakinkan. Benar dong Mbak, Diana juga kan mau memperdalam ilmu agama Diana yang belum seberapa ini. Timpal Diana. Masya Allah, anak mama ini memang hebat. Mama bangga sama kamu. Sarah membingkai wajah Diana dengan satu tangan. Mbak, Kak Daren udah ada ngehubungin belum? Nanti mau pulang kemana? Kalau misal mau pulang ke rumah Hani, biar Diana langsung nginep aja ke rumahnya Mbak. Diana menawarkan diri. Belum tahu Di, belum ada menghubungi. Tapi semalam juga pulangnya telat karena ke apartemen Hani dulu. Timpal Jarana. Diana terdiam karena Diana memang tahu persis bahwa kakaknya itu memang bersama Hani semalam. Bahkan Diana bertemu dengan keduanya di restoran.